Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Mohon maaf, ini videonya dijeda karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Oke, lanjut untuk pertanyaan kelima. Ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan taktik atau teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi resistensi atau tantangan terhadap perubahan. Jadi ketika melakukan suatu penerapan perubahan, tentunya ada beberapa tantangan yang bisa saja muncul atau ada. Nah, dalam hal ini tentunya pertentangan dari berbagai pihak terkait tidak setujunya dengan perubahan yang dilakukan. Nah, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi tantangan tersebut supaya mencapai tingkat kesepakatan dan mengurangi resistensi yang ada terhadap perubahan yang telah dilakukan atau yang telah diterapkan supaya timbulnya kooperatif antara seluruh bagian anggota atau elemen terkait. Nah, dalam hal ini yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan tahap edukasi atau komunikasi atau sosialisasi antar para pengambil keputusan dengan seluruh anggota, terutama dengan pihak-pihak yang bertentangan atau menentang terhadap perubahan. Nah, supaya mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan pemahaman terkait manfaat, keuntungan, tujuan yang ingin dicapai dari perubahan yang dilakukan. Yaitu tahap pertama. Yang kedua yang bisa dilakukan atau yang ditempuh, yang upaya yang dapat dikerjakan adalah dengan melakukan tahap fasilitasi. Nah, dalam tahap partisipasi. Jadi dalam tahap partisipasi ini para pengambil kebijakan atau aksi perubahan, action of change, ya, itu bisa memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk memberikan masukan, arahan, dan juga keputusannya atau ide-idenya terkait perubahan supaya terjadi kesepakatan. Barulah nanti diputuskan bersama. Yaitu dua tahapan yang dilakukan. Terus tahap yang ketiga adalah tahap fasilitasi. Jadi ketika perubahan sudah dilakukan, maka tahap yang bisa dipilih agar semua anggota menyetujui atau sepakat dengan perubahan tersebut adalah juga tahap pemberian fasilitas atau misalkan pelatihan atau edukasi atau pengenalan terhadap perubahan tersebut supaya bisa diterima oleh seluruh anggota. Terus setelah tahap pelatihan atau tahap yang ketiga tadi, maka tahap yang keempat yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi. Jadi ketika belum didapatkan kesepakatan, maka melakukan tahapan negosiasi. Ya, artinya tawar menawar atau berunding mencari kesepakatan antara pihak-pihak terkait dengan pihak yang menentang terhadap kebijakan atau perubahan yang dilakukan. Nah, barulah nanti tahap yang kelima. Setelah itu yaitu setelah negosiasi baru tahap yang kelima itu manipulasi. Artinya ini cenderung melakukan tindakan kepura-puraan atau rekayasa atau kooptasi
yang dilakukan oleh para pengambil keputusan kepada para pihak yang menentang terhadap perubahan. Nah, tujuannya yaitu agar sedini mungkin atau lambat laun para penentang atau yang tidak setuju bisa mengikuti terhadap perubahan yang ada. Cuman resiko yang ditimbulkan adalah nantinya akan timbul kesalahpahaman, bahkan pertentangan yang jauh lebih besar lagi. Ke tahap yang terakhir, ketika memang dengan semua tahapan belum bisa meyakinkan para penentang terhadap kebijakan dan perubahan, maka yang bisa dipilih adalah dengan paksaan. Artinya memaksa atau memberikan suatu penegasan, tindakan tegas terhadap seluruh kelompok yang menentang terhadap kebijakan manajemen dalam hal ini untuk melakukan pemberian sanksi misalkan seperti itu, supaya perubahan ini bisa diterapkan. Oke, mungkin itu terkait dengan taktik atau teknik atau strategi yang bisa diterapkan dalam manajemen perubahan supaya bisa terjadi atau mengurangi resistensi terhadap perubahan yang dilakukan. Oke, mungkin itu penjelasan terkait jawaban-jawaban daripada ujian tengah semester ganjil untuk mata kuliah Change Management. Demikian jawaban-jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.